Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan berkat rahmat inilah kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke masjid dalam rangka beribadah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan sholat Isya berjamaah. Selawat besertakan salam selalu kita untukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Maka dari itu tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita selawat kepada beliau dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Firdaus Ishahid. Alhamdulillah sedang berada bersama-sama kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Jemaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah. Dan juga teristimewa kepada anak-anak kami yang masih setia melaksanakan tugas sekolahnya. Walaupun 10 terakhir ini agak barik perjuangan tim-tim penempatnya nago. Yuk barik go. Banyak kabar itu. Hari karayo, baju rayo lun babadi nulai. Ko alangna babadi cie baru nye. Nah, kan ada cie baru nye. Kue rayo melibatkan di kue lo. Nah, apa? Itu bo. Jangan terlena benar. Untuk lapia. Tolong cek Mas Dedi. Mas Dedi Mulyadi dari Bandung loh. Kang Dedi. Nyolah menjadi orang lawat ini orang Minang. Ya bo. Tapi kesatu-satunya sampai tadi itu jangan bo itu dunia. Jangan terlibu-libu ya. Janji salah dalam di hati wa masih aku. Dan sabulan penuh apa yo rumah sedih ya. Mandangan jadi itu dari sisul batang yo gak sakit lo jadi agak ada rumah sedih yo rumah. Ada bagian dia sumbangan gua donatur gua masa jingkai. Allah tu mah. Baju rayu, santai sehari nak pakai. Apa? Lagi ada lagi ni dia bu. Apa ibu kemudian dia bu pulang dia makan. Nah, dia bu roti ni. Apa benda? Bau lah. Alah, siap bu ni. Labo, kalau dijelek-jelek di manungan mabuk di pandangan layak di layangan pandangan Jawa di tujuan pandangan laki mah ayo lagak belakang rumah sedih kau. Tapi itu untuk beranggapan baik saja nak
tapi ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Karena betul. Tapi insya Allah kita berdoa Bu supaya sehat-sehat saja jemaah masjid Tawakkul. 2 tahun besok alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali. Adu sempurna bulan ini tahun ini kok insya Allah tahun besok kita sempurnakan. Kok indah aku ibu menjadi nonton tahun ini kok tahun besok ibu menjadi nonton lain. Kata-kata. Itu doa kami Bu. Nah, kini Menteri Keuangan itu Pak Purbayabo. Kalau di zaman Bu itu Sri Mulyani itu mah Bu agak lancar keuangannya. Tapi dia Pak ini gue megang keuangan Menteri Keuangan dia gak sering Pak. Kamu itu kasus Menteri Keuangan ya, Bu. Itu Pak Bu. Ibu saya di Menteri Keuangan dia gampang dikeluar dah. Lah Bu. Ambo sebenarnya majak ibu bercengkrama aku supaya bersemangat. Yang tak lalu menekan kaki ibu dari Ustaz. Ustaz lah berpirapi menyampaikan di monggo. Ambil dana itu tinggalan dulu. Terus Pak Ustaz itu mau pulang. Kepada Ustaz kita bersidangkan dengan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama dan terutama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan juga kekuatan iman hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan insyaallah sholat tarawih beserta witir setelah ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bicara Ramadan yang kalau kita beri judul peringatan Allah tentang silaturahim. Di peringatan Allah tentang silaturahim. Silaturahim kalau dalam bahasa Indonesia itu hubungan antara kita sesama manusia, hubungan baik kita sesama manusia, hubungan kita bersama, menghubungkan silaturahim itu hukumnya wajib. Karena menghubungkan silaturahim itu akan menciptakan persatuan. Dan persatuan itu adalah salah satu syarat datangnya rahmat Allah. Dan kita dilarang oleh Allah untuk memutuskan hubungan silaturahim. Karena memutuskan hubungan silaturahim itu akan mengakibatkan perceraian, tak akan mengakibatkan runtuhnya suatu komunitas. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang keempat, ayat yang ke-104, ayat yang ke-103, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas-jelas menjelaskan kepada kita bahwa kita semestinya selalu menguatkan persatuan, menguatkan hubungan silaturahim atau hubungan silaturahmi. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memutuskan hubungan silaturahim itu sangat besar akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di antaranya Bapak dan Ibu kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Jadi peringatan Allah tentang masalah silaturahim ini yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27, yaitunya orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkannya, dan orang-orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan kepadanya untuk menghubungkannya, dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini peringatan Allah kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-27, bahwa orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang-orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu untuk menyambungkannya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dia memutuskan hubungan silaturahim, ulaika humul khasirun, mereka akan merugi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sambungkanlah hubungan silaturahim itu, pupuklah hubungan silaturahim itu, jangan sampai rusak. Kalau seandainya rusak, jangan sampai putus. Perbaikilah hubungan silaturahim kita itu. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh berpegang teguh kepada agama Allah dan hubungan dan menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Jadi ini yang kedua dalam surah Ali Imran ayat yang ke-112. Allah akan menimpakan kehinaan di mana saja mereka itu berada, kecuali orang-orang yang selalu menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan orang-orang yang selalu menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Ini yang kedua Bapak dan Ibu, Ali Imran ayat yang ke-112. Jadi kalau hubungan silaturahim kita putus, maka Allah akan memandang kita hina di mana saja kita berada. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada kebaikan di mata Allah. Pandangan Allah kepada kita, dihinakan kita oleh Allah. Walaupun banyak harta kita, tinggi jabatan kita,
Tapi hubungan silaturahim kita putus, maka di mata Allah sangat hina sekali. Sehingga tidak ada sedikit pun kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Hanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Menurut ahli tafsir pada Ibu, setiap kata-kata yang diawali dengan kata-kata innama dan innamal mu'minuna ikhwah, innama itu artinya bukan sesungguhnya, tapi yang artinya di situ menurut ulama tafsir kita baca artinya hanyalah. Di innama itu artinya hanya itu, hanya itu. Innamal mu'minuna, hanya orang yang beriman, hanya orang yang beriman. Ikhwah, yang bersaudara. Jadi hanya orang yang berimanlah yang bersaudara. Jadi apa Ibu? Kalau kita orang beriman, kita bersaudara, silaturahim kita erat, hubungan baik kita sesama manusia baik. Itu orang yang beriman. Kalau seandainya tidak baik hubungan kita dengan sesama kita, nah, berarti tidak beriman. Itu baku mukhalafahnya Pak Ibu. Kalau orang ahli usul fikih mafhum mukhalafah itu adalah yang dibaliknya itu tadi. Hanya orang yang beriman yang bersaudara. Artinya kalau tidak bersaudara bukanlah orang yang beriman. Berarti apa Ibu? Kalau kita putus silaturahim berarti kita tidak orang beriman. Kalau tidak beriman Bapak dan Ibu, nah, bagaimana konsekuensinya? Ya tidak ada nilainya di sisi Allah. Beramal solehlah, beramal baiklah, beribadah, sholatlah, puasalah, tidak akan diterima oleh Allah karena kita tidak termasuk orang yang beriman. Apapun yang kita lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak orang-orang yang beriman. Itu di dalam surah Al-Baqarah nyatakan bahwa salah satu hapusnya amal, hapusnya pahala seseorang itu diantaranya disebabkan karena tidak beriman. Maka Allah nyatakan jangan kamu hapus pahala-pahala sedekahmu karena kamu yang pertama tidak beriman, yang kedua selalu menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang kamu beri. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, begitu peringatan Allah kepada kita agar kita selalu memperbaiki hubungan silaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwah. Kok ada di antara kita yang saling berselisih, tidak baik hubungan kita, fa aslihu baina akhawaykum. Itu perintah Allah. Damaikanlah, berdamailah. Pelok balik. Kalau seandainya kita tidak mau mempeloknya, berarti tetap putus hubungan silaturahim kita. Nah, innamal mu'minun, tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Pada kabarnya Bapak Ibu, akibat kalau kita membiarkan hubungan kita sesama manusia kita itu tidak baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali untuk berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan-hubungan kita yang bagus. Jangan sampai hubungan silaturahim kita itu putus. Karena akibatnya dikatakan oleh Allah tidak termasuk kepada orang-orang yang beriman.
Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang peringatan Allah selanjutnya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyatakan orang-orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak tergolong kepada penduduknya surga. Dia tidak termasuk kepada golongan surga. Itu yang katakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ur rahim. Kemudian juga Bapak dan Ibu, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu hatinya itu tidak bersih. Maka dalam hadis Nabi lagi dinyatakan al-Islamu nazif. Islam itu adalah bersih. Fatanazzafu, maka sucikanlah, bersihkanlah hatimu. La yadkhulul jannah illa nazif. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali hanya orang-orang yang bersih. Jadi Bapak dan Ibu bahagia, begitu Allah dan Rasulnya memberikan peringatan kepada kita tentang hubungan silaturahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah kisah Bapak dan Ibu diceritakan dalam sebuah hadis, ya, ada salah seorang sahabat yang telah disampaikan atau dinyatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Kemudian pada satu kali Rasulullah dan sahabat sedang melaksanakan dialog, datanglah ahli surga ini. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, kita kedatangan tamu atau kita kedatangan ahli surga. Kemudian Bapak dan Ibu, singkat cerita, sahabat, di antara sahabat yang ada di masjid waktu itu, dia penasaran kenapa beliau ini dicap oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Dan untuk mengetahui itu, sahabat itu diam-diam mengatur strategi. Apa strateginya Pak Ibu? Sesudah orang kopai dapat pisah, Nabi lah keluar dari masjid, sadonyo lapang keluar, nyutulianlah dek sahabat tadi, orang yang ahli surga tadi. Wahai saudaraku, engkau tadi dinyatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Kemudian pada hari ini, wahai sahabatku, aku ingin bertamu kepadamu. Bahasa awaknya le boleh apa lalu di rumah engkau salamun 3 hari. Kecek sahabat yang disampaikan Rasulullah sebagai penghuni surga tadi, ya dengan senang hati, silakan. Akhirnya Bapak dan Ibu, pada mulai hari itu sahabat tadi tinggal di rumah ahli surga tadi. Dalam hatinya apa? Dalam agunnya tujuannya untuk mencari apa amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat ahli surga, sehingga inyo bisa pula masuk surga. Dan sahabat tadi menginap di rumah tadi hanya sekedar bertamu, bukan hanya yang lain-lain. Itu niatnya kepada sampaikan kepada sahabat ahli surga tadi. Akhirnya Bapak dan Ibu, malamlah beliau salamun 3 hari 3 malam di rumahnya. Kemudian dia ikuti seluruh aktivitas daripada sahabat tadi. Kau bakar rajo sahabat ahli surga tadi nyo bantu bakar rajo. Nah, kemudian nyo cari, nyo pantau segala pekerjaan dan amal-amal ibadah yang dia lakukan. Sampai 3 hari lamanya Pak Ibu, di situ agak kecewa sahabat tadi. Bah kecewanya karena Pak Ibu, amalan-amalan yang dilakukan di sahabat yang dinyatakan ahli surga tadi tidak ada yang aneh, tidak ada yang lebih rasanya. Kok solat tahajud inyo ambo solat tahajud, selalu sangat tahajud. Lo dia kecek sahabat yang batamu tadi. Kok mana baca Al-Quran, nyo baca Al-Quran lo. Jadi nyo lihat Pak Ibu, salamun 3 hari itu tidak ada yang lebih rasanya doang.
Sama rasanya. Baku beliau ko dicap dari Rasulullah sebagai ahli surga, ko ambo ko indah. Nah, penting itu apa jibu? Akhirnya di hari terakhir akanlah habis masa tamunya, yaitu 3 hari. Batanyolah sahabat tadi, wahai sahabatku, aku bertamu ke rumah engkau bukan tidak ada tujuan, tapi ada tujuan aku, yaitunya aku ingin melihat apa amalanmu yang sebenarnya sehingga kamu menjadi ahli surga. Kecek sahabat tadi, apa yang engkau lihat itulah amalanku. Dadu boleh bila itu yang nampak itulah amalanku. Dadu yang lain-lain. Tapi biasa senyo. Kecek sahabat tadi, ambo dak percaya. Tolonglah tujuan kamu, amalan yang sabana, amalan istimewa yang sabananya yang kau lakukan sehingga engkau masuk surga, cek Nabi. Kecek sahabat tadi, demi Allah itu yang berkerajaannya. Apa yang kau lihat itulah yang berkerajaan. Sampai ke 3 kali ya Pak Ibu, tidaknya percaya sahabat kodok. Akhirnya disampaikanlah, mungkin wahai sahabatku, semua amalan yang engkau lihat, semua ibadah yang engkau lihat dalam diriku, itulah amalanku. Tidak ada yang lain. Cuma ada satu mungkin yang tidak engkau lakukan dan orang lain pun tidak. Apa itu wahai sahabatku? Maka dijawablah dari orang ahli surga tadi apa Ibu? Saya sebelum tidur, sebelum takaluk, itu maksudnya asa ambo sebelum takaluk, ambo amalan ambo yaitunya memaafkan segala orang-orang yang telah menyakitiku pada hari tadi dan hari yang lalu-lalunya. Maka setelah aku memaafkan, aku baru tidur. Jadi itu amalannya yang terakhir Pak Ibu, sahabat yang masuk surga tadi, yang dicap oleh Rasulullah surga itu, inyo memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Nah, jadi tadi awaknya baca ini pagi tadi. Nah, kini malam dia kata kalau ya Allah, ampunilah dosa orang yang membaca ini tadi. Apa maafkannya ya Allah. Kemudian doakan supaya orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang mengantarkan beliau masuk ke dalam surga. Sehingga Pak Ibu, hubungannya sesama manusia baik. Tak ada oleh dalam hatinya yang tasandek-sandek lagi. Kanyolah maafkan kesalahan saudara-saudara atau orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Bantunya murah punya Pak Ibu, tapi baik. Orang yang menyakiti hati awak, orang yang maniaya awak, itu maafkan begitu saja. Itulah amalan sahabat ahli surga yang kita sampaikan tadi. Jadi apa Ibu? Mari kita menjadi ahli surga dengan memperbaiki hubungan silaturahim yang kita sampaikan tadi. Dengan baiknya hubungan silaturahim kita apa Ibu? Kita bisa memaafkan saudara-saudara kita. Jadi peringatan Allah terhadap silaturahim kita tadi apa Ibu? Jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahim. Karena memutuskan hubungan silaturahim itu akan menghambat kita masuk